Halo halo Sobat BM bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini truk bergoyang. Kisah kali ini tentang kelakuan bejat oknum truk driver atau pengemudi truk yang sengaja atau tidak sengaja karena kebelet melindas seorang perempuan muda hingga mengalami luka-luka. Tetapi bukannya ditolong, si supir truk malah meninggalkan si korban atau pacarnya ini. Sampai kemudian si perempuan muda ini malah mendapat perlakuan tidak senonoh dan tidak manusiawi dari lelaki lain yang masih temannya sendiri. Sampai keesokan harinya ditemukan oleh pemulung dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Bagaimana cerita truk bergoyang yang akhirnya menjadi kisah kelam ini? Silakan disubrek dulu. Setia Nurmiati, biasa dipanggil Ayu, berusia 21 tahun. Warga dusun Lemah Duwur, Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ayu memang cantik dan menarik, sesuai dengan arti namanya dalam bahasa Jawa. Adalah anak bungsu dari dua bersaudara, ayah dan ibunya telah tiada. Ayu dan kakaknya bernama Reni menjadi yatim piatu sejak masih kecil. Ayu dan Reni pun tinggal dengan sang nenek yang sekaligus berperan menjadi ayah dan ibu bagi mereka. Ayu dan Reni tumbuh dewasa, meskipun banyak rintangan hidup yang harus mereka lalui. Selama itu, kedua kakak beradik ini baik-baik saja. Walau mereka hanya mendapatkan kasih sayang dari sang nenek dan keluarga lain. Waktu berjalan, kakak Ayu, Reni, menikah. Mau tidak mau, Reni pun harus pergi dari rumah, meninggalkan Ayu bersama sang nenek untuk tinggal bersama suaminya. Ayu yang mulai dewasa, mulai berpikir untuk mencari pekerjaan. Dia ingin mendapatkan penghasilan sendiri, agar tidak bergantung lagi pada keluarga. Ayu sadar sang kakak sudah punya suami, punya keluarga sendiri, dan dia tidak bisa membebani sang kakak dalam hal ekonomi. Di usianya yang sudah 20 tahun, Ayu ingin berdiri di kakinya sendiri. Akhirnya Ayu mulai meninggalkan rumah untuk mencari pekerjaan. Dia bertanya pada teman-temannya hingga mencoba melihat-lihat lowongan kerja di media sosial. Tak kenal lelah mencari pekerjaan. Akhirnya Ayu mendapatkan pekerjaan menjadi seorang pemandu lagu karaoke di Cafe 88, Pakis Saji, Kabupaten Malang. Selama bekerja, Ayu tinggal di sebuah rumah kos-kosan di dekat PT Atrako Multiguna, Pakis Saji, Kabupaten Malang. Ketika mendengarkan anggota kios sebelah karaokean, hidup wanita si kupu-kupu malam. Itulah contoh kalau karaokean tidak dipandu. Selama bekerja, Ayu baik-baik saja. Dia memiliki hubungan yang baik dengan rekan-rekan kerjanya dan tidak pernah terdengar membuat masalah. Namun sayangnya, pekerjaan yang dilakukan oleh Ayu akan menjadi akhir cerita kisah hidupnya. Ketika nanti dia akan ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat tragis dan mengenaskan. Semuanya bermula di tahun 2020, ketika Ayu berkenalan dengan seorang pria bernama Wahyudi berusia 34 tahun. Mereka bertemu dan kenalan di kafe tempat Ayu bekerja. Menurut informasi, Wahyudi adalah seorang duda asal Dusun Jaten, Desa Ngino, Kecamatan Semanding, Kabupaten Malang. Wahyudi sudah 2 kali menikah, lalu bercerai. Dia bekerja sebagai supir truk pengangkut semen. Wahyudi dikenal sebagai playboy dan sering datang ke kafe tempat Ayu bekerja untuk berkaraoke sambil minum-minum. Dan biasanya Ayu yang akan menemaninya. Kemudian entah bagaimana caranya Wahyudi bisa membuat Ayu naksir. Hingga keduanya menjalin hubungan asmara. Ayu jatuh cinta kepada supir truk playboy yang telah 2 kali nikah. Entah Ayu tahu atau tidak tentang masa lalu Wahyudi, tapi dia serius dengan hubungannya dengan duda itu. Bahkan Ayu dan Wahyudi memutuskan untuk living together alias kumpul buffalo di salah satu tempat kos.
Di tempat Ayu bekerja ada seorang lelaki yang juga rekan kerja Ayu bernama Adi Prayitno alias Dalbo, 28 tahun, warga Kabupaten Malang. Dalbo bekerja sebagai penjaga di kafe 88 Pakti Saji. Diam-diam Dalbo ini naksir atau suka sama Ayu. Sampai setiap hari mereka bertemu di tempat kerja. Dalbo menaruh hati kepada gadis berparas Ayu itu. Perasaan suka Dalbo ini seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Nyamuk aja ditepok 2 tangan, masa kamu enggak, Dalbo? Eits, jangan sedih dulu, Dalbo. Kalau nembak cewek dan ditolak, siapa tahu Tuhan mau kasih yang lebih baik. Cinta Dalbo pada Ayu dipendam, bikin gelisah. Diungkapin takut ditolak. Tapi ya, yang namanya cinta itu kayak kentut. Ditahan sakit, dikeluarin bikin malu. Padahal yang namanya masalah bisa diperbaiki. Tapi cinta bertepuk sebelah tangan adalah tragedi. Dan selama ini Dalbo hanya bisa melihat Ayu berpacaran dengan Wahyudi. Di sisi lain, teman kerja Ayu bernama Amel yang ternyata dengan diam-diam suka kepada Wahyudi, kekasih Ayu. Wahyudi yang memang sering datang ke kafe untuk karaoke dan minum-minum telah mencuri hati Amel. Banyak digandrungi Ciwi. Penasaran kayak apa sih sosok Wahyudi ini? Tetapi sama seperti Dalbo, Amel hanya bisa memendam perasaan sukanya kepada Wahyudi karena pria itu sudah kumpul kerbau dengan Ayu. Namun meskipun begitu, Ayu, Wahyudi, Dalbo, dan Amel tidak pernah terlibat masalah. Ayu, Dalbo, dan Amel tampak baik-baik saja sebagai rekan kerja yang menjalankan tugas mereka masing-masing di kafe. Bahkan mereka sering minum bareng, sambil temani para pelanggan yang datang, termasuk Wahyudi. Singkat cerita, setelah kurang lebih 1 tahun menjalin hubungan asmara dan living together, hubungan Ayu dan Wahyudi menjadi bermasalah dan keduanya sering cekcok. Dalam percekcokan mereka, Wahyudi berniat ingin mengakhiri hubungannya dengan Ayu. Alasannya karena Ayu katanya sering minum-minum. Dia sudah mencoba melarang, namun Ayu tetap saja seperti itu. Wahyudi ingin memutuskan cintanya dengan Ayu. Tetapi menurut berita yang beredar, alasan Wahyu sebenarnya ingin memutuskan Ayu adalah dirinya telah memiliki kekasih baru. Dan kekasih baru Wahyudi itu tak lain adalah Amel, teman kerja Ayu. Ayu tidak terima Wahyudi ingin putus hubungan. Disinilah tragedi mengerikan terjadi. Hari Senin tanggal 22 Maret 2021 jam 10 malam. Wahyudi, Ayu, dan Dalbo serta beberapa teman lainnya berpesta miras di kafe 88. Tidak disebutkan apakah saat pesta miras itu Amel juga ikut minum atau tidak. Namun yang jelas setelah beberapa waktu minum-minum hingga mabuk, sekitar pukul 2 dini hari sudah masuk hari Selasa 23 Maret 2021. Wahyudi masuk ke dalam mobil truk Hino yang biasa ia kemudikan, dan si Amel sudah ada di dalam truk. Saat itu Wahyudi dan Amel dalam keadaan libido yang meledak, dengan hasrat yang menggebu, berniat melakukan hubungan panah-panahan di dalam truk. Saat itu truk mulai bergoyang, bukan karena jalanan jelek berlubang, bukan juga karena cuaca buruk di pelabuhan penyeberangan. Truk yang baru mulai bergoyang itu tiba-tiba digedor seseorang. Tiba-tiba Ayu yang tahu kalau Wahyudi dan Amel berada di dalam truk, menggedor-gedor pintu mobil truk sambil berteriak menyuruh mereka untuk keluar. Ayu sangat kesal dan cemburu karena ternyata Wahyudi memutuskan hubungan mereka. Karena ia telah memiliki kekasih baru, dan ternyata itu adalah Amel. Alasan Wahyudi mengakhiri hubungan mereka karena katanya dia suka minum-minum. Ternyata hanya modus untuk menutupi hubungan asmara bersama pacar barunya. Karena merasa terganggu dengan sikap Ayu dan karena katanya dia tidak ingin bertengkar dengan Ayu, Wahyudi mulai menyalakan mesin mobil truk dengan niat ingin pergi dari sana, menjauhi Ayu. Tetapi ketika Wahyudi menjalankan truknya dan maju sedikit agak ke kanan, entah sengaja atau tidak dia malah melindas Ayu hingga Ayu terjatuh. Parahnya, Ayu mengalami patah tulang ekor dan tulang paha akibat lindasan truk itu. Ayu yang kesakitan merintih dan meminta tolong. Dengan kondisi ia tidak bisa berdiri dan tergeletak di pinggir jalan. Bukannya berhenti dan turun melihat kondisi Ayu, Wahyudi malah kabur meninggalkan TKP menuju ke Gempol Pasuruan dengan pacar barunya, yakni Amel.
untuk melanjutkan aksi smackdown mereka karena memang truk dan supirnya sudah terlanjur dipanaskan. Korban Ayu dibiarkan, yang tergilas, tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Wahyudi membiarkan mantan kekasihnya yang pernah tinggal satu ranjang itu. Kemudian di tengah perjalanan, entah saat itu Wahyudi dan Amel sudah selesai atau belum dengan permainan gobak sodor mereka, Wahyudi menelpon Dalbo, lelaki penjaga kafe, meminta tolong kepada Dalbo untuk mengecek keadaan Ayu. Karena Wahyudi tahu kalau dirinya telah melindas Ayu. Mendengar itu, Dalbo yang memang menaruh hati kepada Ayu langsung bergegas menuju ke tempat di mana Ayu tergeletak. Tapi bukannya memanggil ambulans atau membawa Ayu ke rumah sakit, Dalbo yang sudah dalam keadaan mabok malah menyeret Ayu ke sebuah warung kosong di dekat kafe. Dalam pikiran ngeresnya, Dalbo merasa ini adalah kesempatan yang pas untuk melampiaskan perasaannya kepada Ayu yang selama ini ia pendam. Tanpa kasihan, Dalbo melucuti celananya dan juga celana Ayu, lalu langsung memperkaos Ayu yang tengah dalam keadaan sekarat. Ayu yang tidak kuat lagi untuk berteriak karena rasa sakit luar biasa, usai digilas truk, hanya bisa merintih dan menangis saat sedang disetubuhi oleh Dalbo. Ayu tak menyangka, Dalbo teman kerja yang selama ini tampak baik, malah menggunakan kesempatan itu untuk menikmati dirinya. Ayu berharap Dalbo akan membawanya ke rumah sakit karena kondisinya yang sangat parah. Tetapi naas, setelah melampiaskan hasratnya, pada pukul 2.30 dini hari, Dalbo malah meninggalkan Ayu begitu saja. Sendirian, dengan keadaan masih hidup namun sekarat, sambil menangis dan merintih kesakitan. Dalbo pergi dari sana dan kembali ke kafe untuk menutup kafe dengan perasaan santai, seperti tidak terjadi apa-apa. Sayangnya, Ayu yang tidak bisa lagi menahan rasa sakit, akhirnya meninggal akibat luka-lukanya yang parah. Kasus ini terungkap setelah jasad Ayu ditemukan oleh seorang pemulung yang sedang mencari rongsokan pada Selasa pagi 23 Mei 2021. Saat ditemukan, kondisi korban sangat memprihatinkan. Dengan keadaan setengah tanpa busana, sontak ia pun langsung melaporkan penemuannya itu kepada pihak polisian. Menerima laporan, tim jajaran Polres Malang langsung menuju ke lokasi dan melakukan olah TKP. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang guna dilakukan otopsi. Setelah dilakukan identifikasi, pihak berwenang mengetahui bahwa korban adalah Setia Nurmiati alias Ayu berusia 21 tahun. Seorang pemandu lagu karaoke di kafe dekat tempat jasad korban ditemukan. Dari hasil otopsi menjelaskan, penyebab kematian korban adalah pecah pembuluh darah di otak, patah tulang rusuk yang menembus paru-paru dan lambung, patah tulang paha, retak tulang ekor, serta lebam di dada, pinggang, hingga paha kanan. Jadi sobat, kondisi Ayu ini benar-benar remek di dalam, karena terlindas dari sepanjang dada hingga ke paha kanannya. Ketika kasus ini pertama kali viral pada waktu itu sebelum dilakukannya otopsi pada jasad korban, ditemukan juga ada seperti luka tusuk di bagian perut. Tetapi dari hasil otopsi menjelaskan bahwa luka pada bagian perut korban tersebut karena itu adalah tulang rusuk tubuh korban sendiri yang terlindas ban belakang truk. Setelah mengetahui identitas korban dan mengetahui bahwa korban bekerja di kafe dekat tempat jasadnya ditemukan, dan setelah mewawancarai beberapa saksi, tak butuh waktu lama bagi polisi menangkap para pelaku. Kurang dari 6 jam setelah jasad Ayu ditemukan. Hebat, salut Pak Pol, padahal nggak ada CCTV loh. Anyway, polisi berhasil menangkap Wahyudi, mantan pacar korban, dan juga Adi Prayitno alias Dalbo, yang tak lain merupakan rekan kerja korban. Dalam pengungsi kasus ini digelar di Mapolres Malang pada Kamis 25 Maret 2021. Dan dengan bukti-bukti yang ada serta keterangan beberapa saksi termasuk Amel, Wahyudi dan Dalbo ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal berlapis. Wahyudi dijerat dengan pasal 338 Jungto pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, yaitu 9 tahun dibui, serta pasal lain dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara, dan pasal 306 KUHP, ancaman maksimal 8 tahun bui.
Amel bagaimana? Hukumannya apa? Nggak tahu sih, harusnya orang kayak Amel kalau di luar negeri Konoha bisa dihukum dengan pasal perbuatan tercela. Keluarga Ayu tentu saja syok dan sedih dengan kejadian yang menimpa Ayu. Setelah diotopsi, jasad Ayu diserahkan kepada pihak keluarga dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Desa Lemah Duwur, Kabupaten Malang. Itulah dia kisah Ayu, Wahyu, Amel, dan Dalbo. Bisakah ini dibilang cinta segi empat? Andai saja waktu itu Ayu tidak mendekat ke truk yang sedang bergoyang. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Semoga bisa dipetik hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.